Apa itu lilin altar? Mari kita bahas bersama. Selalu ada pemandangan rutin yang kita lihat tiap kali ke gereja dan mengikuti misa. Mulai dari aktivitas imam di altar yang dibantu oleh para misdinar, sampai peralatan dan perlengkapan yang digunakan selama misa. Salah satunya adalah lilin. Dalam perayaan Ekaristi selalu terdapat minimal 2 lilin yang dinyalakan di atas altar. Hal ini karena lilin merupakan salah satu simbol dari terang, dan menjadi lambang kehadiran Yesus yang adalah terang dunia, berdasarkan Yohanes bab 8 ayat 12. Lilin digunakan dalam perayaan Ekaristi sebagai tanda Kristus yang membawa terang bagi dunia dan terang iman itu sendiri. Dalam misa, lilin digunakan baik sebagai cahaya di altar, cahaya di tabernakel, pada saat perarakan masuk dan keluar, pada saat pembacaan Injil oleh imam, serta pada saat pembagian komuni. Lilin altar adalah lilin yang dinyalakan atau diletakkan di atas atau di dekat altar ketika ada perayaan Ekaristi atau perayaan liturgi lainnya. Lilin altar umumnya dibuat dengan ukuran relatif cukup besar, meskipun tidak sebesar lilin Paskah. Ukuran itu dapat disesuaikan dengan ukuran altar dan ruangan gereja atau panti imam. Bukan sekedar sebagai perhiasan dan kepatutan dalam peribadatan, melainkan sebagai simbol yang dapat membantu kita untuk menyadari akan kehadiran Kristus dalam perayaan liturgi yang kita rayakan. Lilin altar dapat diletakkan langsung di altar atau diletakkan di tempat lilin tinggi di samping atau di belakang altar. Demi keamanan, lilin altar diamankan dalam beberapa jenis tempat lilin, seperti tempat lilin yang sederhana ataupun rumit. Agar lilin tidak menetes, lilin seringkali diberi penyangga lilin, tabung pendek yang terbuat dari kuningan, kaca, atau bahan lain yang tidak mudah terbakar. Penggunaan lilin sudah diatur dalam pedoman umum Misale Romawi PUMR 117. Altar harus ditutup dengan sekurang-kurangnya 1 helai kain altar berwarna putih. Pada altar atau di dekatnya dipasang sekurang-kurangnya 2 lilin bernyala, tetapi boleh juga 4, bahkan 6, khususnya pada hari Minggu dan hari raya wajib. Bila uskup diosesan memimpin misa di keuskupannya, dipasang 7 lilin. Di samping itu, hendaknya ada sebuah salib dengan sosok Kristus tersalib yang dipajang pada altar atau di dekatnya. Boleh juga lilin dan salib yang dihias dengan sosok Kristus tersalib itu dibawa dalam perarakan masuk. Kitab Injil Evangeliarium, bukan buku bacaan misa, Lectionarium, dapat diletakkan pada altar, kecuali kalau kitab itu dibawa dalam perarakan masuk. Dalam PUMR 307, lilin diperlukan dalam setiap perayaan liturgi untuk menciptakan suasana hikmat dan untuk menunjukkan tingkat kemeriahan perayaan. Berdasarkan nomor 117 lilin itu sepatutnya ditaruh di atas atau di sekitar altar, sesuai dengan bentuk altar dan tata ruang panti imam. Semuanya harus ditata secara serasi, dan tidak boleh menghalangi pandangan umat, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di altar atau yang diletakkan di atasnya. Cahaya lilin melambangkan pengorbanan dan kasih. Lilin yang membiarkan dirinya terbakar habis untuk menghasilkan cahaya yang menerangi sisi kegelapan, merupakan simbol pengorbanan dari kasih Tuhan Yesus yang menerangi seluruh umatnya. Lilin-lilin, dengan pembakarannya, mengingatkan seseorang akan terang yang tidak pernah pudar yang di kerajaan surga mendatangkan sukacita bagi jiwa-jiwa orang benar yang telah menyenangkan Tuhan.